Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqil mubin alladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tadilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani al-mauti ahad wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagian masyarakat dulu, bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, bagi peternak, dan yang lainnya. Keyakinan itu tidaklah benar. Gerhana adalah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejarnya, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya atau orbitnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis yang lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edarnya segala benda di langit untuk kehidupan manusia di bumi dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
Marilah kita tinggalkan mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan ketika terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, tetapi kita perbanyak beristighfar, perbanyak bertakbir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat gerhana, bertakbir dan bersedekah. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yaksifanil mauti ahad wala lihayati fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati ataupun hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Bertakbirlah, dirikanlah sholat dan bersedekahlah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita tanda-tanda terjadinya hari kiamat, atau karena takut azab yang diturunkan akibat dosa-dosa manusia yang dilakukan di muka bumi. Hendaknya momen gerhana bulan ini menjadikan media untuk memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah, bertaubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 amalan yang harus kita lakukan dalam momentum gerhana ini. Yang pertama, kita disunahkan untuk sholat sunnah gerhana bulan atau yang kita sering sebut dengan khusuf. Yang kedua, memanjatkan doa dengan rasa takut agar Allah memberikan keselamatan bagi kita. Yang ketiga, perbanyak takbir, perbanyak zikir dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, bertaubat dari segala dosa yang telah kita lakukan. Dan yang kelimanya, perbanyaklah bersedekah ataupun menyantuni orang yang membutuhkan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk senantiasa selalu ramah, menjaga alam, cinta terhadap alam di sekitar kita. Marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya, memikirkan segala keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri,
atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan keadaan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala insanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi kursihi, wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin, wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.